Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gera Para Pemali Varianto dengan NIM 0574682669. Di sini saya akan menjawab soal-soal dasar-dasar penyuluhan tugas 2. Yang pertama, menjelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan serta contoh-contohnya. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide, atau gagasan dari seseorang kepada orang lain agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan tanggapan tertentu. Contoh komunikasi umum adalah seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswanya. Guru bertindak sebagai komunikator, sedangkan siswa sebagai penerima pesan. Sedangkan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan, teknologi, atau inovasi oleh penyuluh kepada masyarakat sasaran, seperti petani, nelayan, dan peternak, agar menjadi perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi lebih baik. Tujuan komunikasi penyuluhan adalah membantu masyarakat agar mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Contoh komunikasi penyuluhan yaitu penyuluh pertanian memberikan pelatihan kepada petani mengenai cara penggunaan pupuk organik yang tepat untuk meningkatkan hasil panen. Soal nomor 2 yaitu salah satu unsur komunikasi adalah pesan dan informasi. Dalam konteks ini apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan dan berikan penjelasannya. Cyber extension adalah sistem informasi berbasis internet yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan, khususnya penyuluhan pertanian. Manfaat cyber extension yang pertama, mempermudah akses informasi. Penyuluh dan petani dapat memperoleh informasi terbaru tentang teknologi pertanian, harga pasar, cuaca, pengendalian hama dan penyakit secara cepat melalui internet. Yang kedua, mempercepat penyebaran informasi. Informasi dapat disampaikan kepada banyak petani dalam waktu singkat tanpa harus bertemu langsung. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan penyuluh. Penyuluh dapat mempelajari inovasi dan teknologi baru hingga kemampuan penyuluh meningkat. Yang keempat yaitu media pembelajaran interaktif. Cyber extension menyediakan video, artikel, gambar, modul pelatihan yang membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Yang kelima yaitu mempermudah komunikasi dan konsultasi. Petani dapat berkonsultasi dengan penyuluh secara online mengenai masalah yang dihadapinya. Yang keenam yaitu mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang cepat dan akurat membantu petani menentukan waktu tanam, jenis pupuk, strategi pemasaran hasil panen. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi, berikan penjelasannya. Agar komunikasi penyuluh berjalan efektif, penyuluh dapat melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penyuluh harus menyesuaikan bahasa dengan tingkat pendidikan masyarakat sasaran agar pesan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu memahami kondisi sasaran, seperti kebutuhan masyarakat, budaya lokal, tingkat pengetahuan masyarakat, agar materi penyuluhan lebih tepat sasaran. Ketiga yaitu menggunakan media yang menarik. Media seperti gambar, video, demonstrasi lapangan, poster dapat membantu masyarakat lebih memahami materi. Yang keempat yaitu melibatkan masyarakat secara aktif. Penyuluhan sebaiknya dilakukan secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung di lapangan. Yang kelima yaitu memberikan contoh nyata. Masyarakat lebih mudah menerima informasi jika disertai contoh penerapan langsung di lapangan. Yang keenam yaitu membangun hubungan yang baik. Penyuluh harus bersikap ramah, terbuka, dan mampu membangun kepercayaan dengan masyarakat. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan media sosial, grup, WhatsApp, dan cyber extension dapat mempercepat komunikasi penyuluhan. Soal nomor 4 yaitu mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilakukan di wilayah masing-masing. Sebutkan nama wilayahnya. Yang A, mengidentifikasi informasi pertanian apa yang disampaikan. B, tanggapan adopsi informasi apa yang terjadi pada sasaran, mengapa. C, faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut. Berikan penjelasannya. Di sini saya akan mengamati kegiatan penyuluhan yang dilakukan di daerah saya sendiri, pada tepatnya Desa Padangjaya, Kecamatan Padangjaya, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Identifikasi inovasi perikanan tentang probiotik.
Inovasi perikanan tentang probiotik adalah menggunakan mikroorganisme hidup yang menguntungkan dalam kegiatan budidaya ikan untuk meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas hasil panen. Probiotik biasanya dicampur ke dalam pakan atau ditebar langsung ke dalam kolam. Contoh inovasi probiotik dalam perikanan yaitu memanfaatkan probiotik untuk mengurangi kadar amonia dan bau pada kolam budidaya. Penggunaan probiotik fermentasi alami dari bahan lokal seperti molase, dedak, dan E4. Tujuan inovasi yaitu meningkatkan pertumbuhan ikan, mengurangi kematian akibat penyakit, memperbaiki kualitas air, mengurangi penggunaan antibiotik dan bahan kimia, meningkatkan hasil panen dan keuntungan pembudidaya. Yang B. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Tahapan adopsi inovasi pada sasaran pembudidaya ikan dapat dijelaskan berdasarkan teori adopsi inovasi, yaitu tahap kesadaran. Pembudidaya mulai mengetahui adanya teknologi probiotik melalui penyuluh, media sosial, kelompok tani, atau dinas perikanan. Yang kedua yaitu tahap minat. Sasaran mulai tertarik karena mendengar manfaat probiotik, misalnya ikan lebih cepat besar dengan angka kematian menurun. 3. Tahap penilaian. Pembudidaya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menggunakan probiotik seperti biaya pembelian dan hasil yang mungkin diperoleh. Yang keempat yaitu tahap percobaan. Sasaran mencoba probiotik dalam skala kecil pada sebagian kolam untuk melihat hasil secara langsung. Yang kelima yaitu tahap adopsi. Jika hasil percobaan berhasil, pembudidaya akan menggunakan probiotik secara rutin dan dalam skala besar. C. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan atau lambatnya adopsi inovasi probiotik dalam perikanan antara lain. Yang pertama, keuntungan relatif. Semakin besar manfaat yang dirasakan seperti peningkatan hasil panen dan pengurangan penyakit, maka semakin cepat inovasi diadopsi. Yang kedua yaitu kesesuaian. Inovasi akan lebih cepat diterima jika sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, dan kondisi usaha budidaya masyarakat. Yang ketiga, kerumitan. Jika penggunaan probiotik dianggap mudah dipahami dan diterapkan, maka adopsi menjadi lebih cepat. Sebaliknya, teknologi yang rumit akan memperlambat adopsi. Yang keempat, dapat dicoba. Probiotik mudah diuji coba dalam skala kecil, sehingga pembudidaya dapat melihat hasilnya terlebih dahulu sebelum menerapkan secara luas. Yang kelima yaitu mudah diamati hasilnya. Hasil penggunaan probiotik seperti air lebih jernih dan ikan lebih sehat dapat langsung dilihat sehingga mempercepat penerimaan inovasi. Yang keenam, tingkat pendidikan dan pengetahuan pembudidaya. Semakin tinggi pengetahuan dan pendidikan, biasanya semakin mudah memahami manfaat inovasi. Yang ketujuh yaitu peran penyuluh dan kelompok perikanan. Penyuluh yang aktif dan adanya contoh keberhasilan dari kelompok lain dapat meningkatkan kepercayaan sasaran terhadap inovasi. Yang kedelapan, ketersediaan modal dan akses produk. Jika probiotik mudah diperoleh dan harganya terjangkau, maka adopsi akan lebih cepat.